They see my disability, I see my ability. They call me disabled, I call myself differently abled. There are some incidents that happen in your life, and those incidents are so strong that they change your DNA. Mereka melihat ketidakmampuanku, aku melihat kemampuanku. Mereka bilang saya cacat, saya menyebut diri saya berkemampuan berbeda. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di dalam hidup Anda, dan peristiwa itu begitu kuat, yang mengubah DNA Anda. Those incidents or accidents are so strong that they break you physically. They deform your body, but they transform your soul. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. And I'm going to share what exactly happened to me. Insiden atau kecelakaan itu begitu kuat sehingga menghancurkan Anda secara fisik. Mereka merusak tubuh Anda, mengubah jiwa Anda. Peristiwa-peristiwa itu menghancurkan Anda, merusak Anda, tetapi mereka membentuk Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dan hal yang sama terjadi pada saya. Dan peristiwa itu terjadi pada diri saya. I was 18 years old when I got married. I belonged to a very conservative family, a Baloch family, where good daughters never say no to their parents. My father wanted me to get married. And all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, about 9 years ago, I met a car accident. Saya berumur 18 tahun ketika saya menikah. Keluarga saya sangat tradisional, keluarga Baloch, di mana anak-anak yang baik tidak boleh membantah pada orang tua. Ayah saya ingin saya menikah. Saya berkata, jika itu membuat saya bahagia, saya mau menikah. Tentu saja itu bukan pernikahan yang bahagia. Setelah 2 tahun pernikahan, kira-kira 9 tahun yang lalu, saya mengalami kecelakaan mobil. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long, don't get scared. I'm perfectly fine now. Entah bagaimana suami saya mengantuk dan mobil jatuh ke parit. Dia berhasil melompat dan menyelamatkan diri. Saya senang untuknya. Saya tetap berada dalam mobil mengambil banyak luka. Dapat cedera agak panjang, aku baik-baik saja, aku tahu. Radius ulna of my right arm were fractured. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. I lost urinary bowel control. That's why I have to wear the bag wherever I go. Tulang lengan dan hasta saya patah, pergelangan tangan, tulang punggung, dan tulang selangka patah. Dan seluruh tulang rusuk juga patah. Dan karena cedera tulang rusuk, paru-paru dan hati saya terluka parah. Saya tidak bisa bernafas. Saya kehilangan kontrol urin. Itu sebabnya saya harus memakai tas kemanapun saya pergi. But that injury that changed me and my life completely as a person and my perception towards living my life was the spine injury. 3 vertebrae of my backbone were completely crushed and I got paralyzed for the rest of my life. Tetapi luka-luka itu mengubah saya dan hidup saya sepenuhnya sebagai pribadi. Persepsi terhadap hidupku adalah cedera tulang belakang. 3 tulang belakang dari tulang punggung saya benar-benar hancur dan saya lumpuh selama hidup saya. I finally ended up in a hospital where I stayed for 2.5 months. I underwent multiple surgeries. One day, doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again
because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. Saya akhirnya berakhir di rumah sakit, tempat saya tinggal selama 2,5 bulan. Saya menjalani beberapa operasi. Suatu hari, dokter menghampiri saya, dan dia berkata, "Saya dengar kamu ingin menjadi seniman, tetapi akhirnya menjadi ibu rumah tangga. Saya punya berita buruk untukmu. Kamu tidak akan bisa melukis lagi, karena pergelangan tangan dan lenganmu cacat. Kamu tidak akan bisa memegang pena lagi." Next day, doctor came to me and said, "Your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. Because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again." Besoknya dokter datang lagi dan berkata, cedera tulang belakangmu sangatlah parah. Kamu tidak akan bisa berjalan lagi karena cedera tulang belakang dan cedera punggungmu, jadi kamu tidak akan bisa melahirkan lagi. That day, I was devastated. I still remember, I asked my mother, "Why me?" And that is where I started to question my existence. Why am I even alive? What's the point of living? I cannot walk, I cannot paint, fine, I cannot be a mother. And we have this thing in our heads, being women, that we are incomplete without having children. I am going to be an incomplete woman for the rest of my life. What's the point? Hari itu, saya merasa sangat hancur. Saya masih ingat saat saya bertanya kepada ibu saya, "Kenapa saya?" Dan disitulah saya mulai bertanya, "Kenapa saya hidup? Apa gunanya hidup? Saya tidak bisa berjalan, saya tidak bisa melukis, gak apa-apa. Saya tidak bisa menjadi ibu." Dan kita memiliki hal ini di kepala kita sebagai wanita, bahwa kita tidak lengkap tanpa memiliki anak. Saya akan menjadi wanita yang tidak lengkap selama sisa hidup saya. Apa gunanya? People are scared. They think I will get divorced. What is going to happen to me? Why me? Why am I alive? We all try to chase this tunnel. We all do this because we see light in the end of the tunnel, which keeps us going. My dear friends, in my situation, there was a tunnel that I had to roll on, but there was no light. And that is where I realized that the words have the power to heal the soul. Orang-orang takut, mereka mengira akan bercerai. Apa yang akan terjadi padaku? Kenapa saya? Mengapa saya hidup? Kami semua mencoba mengejar terowongan ini. Kita semua melakukan ini karena kita melihat cahaya di ujung terowongan, yang membuat kita terus berjalan. Teman-teman tercintaku, dalam situasi saya ada terowongan yang harus bergulung, tapi tidak ada cahaya, dan di sanalah saya menyadari bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk menyembuhkan jiwa. My mother said to me, "This too shall pass. God has a greater plan for you. I don't know what it is, but He surely has." And in all that distress and grief, somehow or the other, those words were so magical that they kept me going. Ibuku berkata kepadaku, "Ini juga akan berlalu. Tuhan punya rencana yang lebih besar untukmu. Saya tidak tahu apa itu, tapi pasti ada. Dan semua kesusahan dalam kesedihan, entah bagaimana, atau kata-kata lain itu ajaib, sehingga membuat saya terus maju." One day I asked my brothers, "I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. I'm getting tired of this. I want to add more colors to my life. I want to do something." Suatu hari saya bertanya kepada saudara laki-laki saya tahu saya akan memiliki tangan yang cacat. Tetapi saya bosan melihat dinding putih ini. Di rumah sakit dan memakai skrup, saya mulai bosan dengan ini. Saya ingin menambah lebih banyak warna dalam hidup saya. Aku ingin melakukan sesuatu. Bring me some colors, bring me some small canvas. I want to paint. So the very first painting I made was on my deathbed, where I painted for the very first time. It was not just an art piece or just my passion. It was my therapy.
Bawakan aku beberapa warna, bawakan aku beberapa kanvas kecil. Aku ingin melukis. Jadi lukisan pertama yang kuat adalah di ranjang kematianku, di mana saya melukis untuk pertama kalinya. Itu bukan hanya sebuah karya seni atau hanya gairah saya. Itu adalah terapi saya. And then I was discharged and I went back home. And I went back home and I realized that I have developed a lot of pressure ulcers on my back and on my hip bone. I was unable to sit. There were a lot of infections in my body, a lot of allergies. So doctors wanted me to lie down on the bed straight for not 6 months, for not 1 year, for 2 years. I was bedridden, confined in that one room, looking outside the window, listening to the birds chirping, and thinking maybe there will be a time when we'll be going out with the family and enjoying the nature. Dan kemudian saya dipulangkan dan saya kembali ke rumah. Dan saya pulang ke rumah dan saya menyadari bahwa saya telah mengembangkan banyak luka tekan di punggung dan tulang pinggul saya. Saya tidak bisa duduk, ada banyak infeksi di tubuh saya, banyak alergi. Jadi dokter ingin saya berbaring di tempat tidur dengan lurus. Selama tidak 6 bulan, selama tidak 1 tahun, selama 2 tahun, saya terbaring di kamar yang satu itu. Melihat keluar jendela, mendengarkan kicau burung, dan berpikir mungkin akan ada saatnya kita akan keluar dengan keluarga dan menikmati alam. That was the time where I realized how lucky people are, but they don't realize. That is the time where I realized that the day I'm going to sit, I'm going to share this pain with everyone to make them realize how blessed they are, and they don't even consider them lucky. That day I decided that I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown, fear of known, fear of losing people, fear of losing health, money. Itulah saat dimana saya sadar betapa beruntungnya orang-orang. Saat itulah saya menyadari bahwa hari ini saya akan duduk. Saya akan berbagi rasa sakit ini dengan semua orang. Untuk membuat mereka menyadari betapa diberkatinya mereka. Dan mereka bahkan tidak menganggap diri mereka beruntung. Hari itu, saya memutuskan bahwa saya akan melawan ketakutan saya. Kita semua memiliki ketakutan. Takut akan hal yang tidak diketahui. Takut akan hal yang diketahui, takut kehilangan orang, takut kehilangan kesehatan, uang. We want to excel in career, we want to become famous, we want to get money. We are scared all the time. So I wrote down one by one all those fears. And I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. Kami ingin unggul dalam karir, kami ingin terkenal, kami ingin mendapatkan uang. Kami takut sepanjang waktu, jadi saya menuliskan satu persatu semua ketakutan itu, dan saya memutuskan untuk saya akan mengatasi ketakutan itu satu persatu. Anda tahu apa ketakutan terbesar saya? Perceraian. I was trying to cling on to this person who didn't want me anymore, but I said no. I have to make it work. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. Saya mencoba untuk berpegang teguh pada orang ini yang tidak menginginkan saya lagi. Tetapi saya mengatakan tidak. Saya harus membuatnya tetap melanjutkan hidup. Tepat pada hari saya memutuskan bahwa ini hanyalah ketakutan saya membebaskan diri dengan membebaskannya. Dan saya membuat diri saya sangat kuat secara emosional pada hari di mana saya mendapatkan kabar bahwa dia akan menikah. Saya mengirimnya pesan bahwa saya sangat bahagia untukmu. Dan saya berharap yang terbaik untukmu. Dan dia tahu bahwa saya berdoa untuk hari ini. My biggest fear, number 2, was I won't be able to be a mother again.
And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfects. Ketakutan nomor 2 saya adalah saya tidak akan bisa menjadi seorang ibu lagi. Dan itu cukup menghancurkan bagi saya. Tetapi kemudian saya sadar, ada begitu banyak anak di dunia ini yang mereka inginkan hanyalah penerimaan. Jadi tidak ada gunanya menangis. Pergi saja dan adopsi satu, itulah yang saya lakukan. So I decided that instead of starting an NGO for disability awareness, which I know will not help anyone, I started to appear more in public. I started to paint. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. And I've been doing a lot of shows for the last 3 years. Jadi, saya memutuskan bahwa alih-alih memulai LSM untuk kesadaran disabilitas yang saya tahu tidak akan membantu siapapun, saya mulai tampil lebih banyak di depan umum. Saya mulai melukis, saya memutuskan bahwa saya akan bergabung dengan TV Nasional Pakistan sebagai pembawa acara, dan saya telah melakukan banyak pertunjukan selama 3 tahun terakhir. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan, and now I speak for the rights of women, children. We talk about inclusion, diversity, gender equality, which is a must. Every time I go in public, I always smile. There's always a big toothy smile on my face, and people ask me, don't you get tired of smiling all the time? What's the secret? Saya menjadi duta niat baik nasional untuk wanita PBB, Pakistan, dan sekarang saya berbicara untuk hak-hak wanita. Anak-anak, kami berbicara tentang inklusi, keragaman, kesetaraan gender, yang merupakan suatu keharusan. Setiap kali saya pergi ke depan umum, saya selalu tersenyum. Itu selalu senyum, Dodi, besar di wajah saya, dan orang-orang bertanya kepada saya, apakah kamu tidak bosan tersenyum sepanjang waktu? Apa rahasianya? I always say one thing, that I have stopped worrying about the things that I have lost, the people that I have lost. Things and people who were meant to be with me are with me. And sometimes, somebody's absence make you a better person. Cherish their absence. It's always a blessing in disguise. Saya selalu mengatakan satu hal, saya telah berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang telah hilang dari saya. Kehilangan orang-orang, kehilangan segalanya, dan orang-orang yang ditakdirkan untuk bersamaku, maka dia akan bersamaku. Dan terkadang, ketidakhadiran seseorang membuatmu lebih menjadi orang yang lebih baik. Hargai ketidakhadiran mereka. Selalu menjadi berkah tersendiri. Live your life fully. Accept yourself the way you are. Be kind to yourself. Be kind to yourself. I'll repeat, be kind to yourself, and only then you can be kind to others. Love yourself and spread that love. Life will be hard. There will be turmoils. There will be trials, but that will only make you stronger. Never give up. The real happiness doesn't lie in money or success or fame. I have this all, I never wanted this. Real happiness lies in gratitude. So be grateful, be alive, and live every moment. Thank you so much, everyone. Thank you. Jalani hidup Anda sepenuhnya. Terima diri Anda apa adanya, bersikap baik pada diri sendiri. Baik pada diri sendiri, saya ulangi, berbaik hatilah pada diri sendiri. Karena hanya dengan begitu Anda bisa baik kepada orang lain. Cintai dirimu sendiri dan sebarkan cinta itu. Hidup akan sulit, akan ada gejolak, akan ada cobaan. Tapi itu hanya akan membuatmu lebih kuat. Jangan menyerah, kebahagiaan sejati tidak terletak pada uang atau kesuksesan ketenaran. Saya memiliki semua ini, saya tidak pernah menginginkan ini. Kebahagiaan sejati terletak pada rasa syukur. Jadi saya bersyukur, hiduplah dan hiduplah setiap saat. Terima kasih semuanya, terima kasih.